Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penetapan kadar sampel NH4+ dari garam NH4Cl ya. Jadi garam sampelnya itu adalah garam NH4Cl. Ini sebagai sampelnya dengan metode titrasi alkalimetri ya, dititrasi dengan metode titrasi alkalimetri. Prosedur titrasi ini nantinya akan menggunakan jenis titrasinya itu adalah titrasi balik. Jadi jika sebelumnya titrasi asam basa yang kita lakukan prosedurnya itu merupakan titrasi langsung, maka pada prosedur ini kita akan melakukan titrasi penetapan kadar sampel NH4+ dalam garam NH4Cl dengan jenis metode titrasinya itu adalah titrasi balik. Ya, kenapa titrasi balik? Nanti akan saya jelaskan di akhir kenapa ini metodenya adalah titrasi balik ketika kita membahas prosedurnya. Oke, pertama-tama prosedur pertama, langkah kerja pertama yang kita lakukan dalam prosedur penetapan kadar ini adalah kita harus menyiapkan sampelnya. Jadi sampel garam ini harus kita siapkan. Nah, sampel garamnya adalah garam NH4Cl. Nah, yang akan bereaksi dari garam NH4Cl itu adalah ion NH4+-nya ya. Jadi nanti pusat perhatian kita itu adalah pada ion NH4+-nya. Nah, kita harus menyiapkan terlebih dahulu sampelnya ini dengan konsentrasi 0,1 normal. Nah, untuk menyiapkan sampel garam dengan konsentrasi 0,1 normal ini kita harus karena NH4Cl itu berbentuk padatan, maka kita harus menimbangnya ya, ditimbang dulu garam NH4Cl-nya. Jadi harus dihitung dulu kebutuhan sampel garam NH4+-nya atau NH4Cl-nya dengan konsentrasi 0,1 normal dengan rumus normalitas ya, sama dengan gram per BE dikali 1000 per volume. Volume itu dalam satuan mililiter ya. Nah, ini silahkan dicari terlebih dahulu karena banyaknya sampel yang harus kita timbang itu tergantung volume larutan yang mau kita buat. Jadi kalau volume larutannya 100 ml, bisa langsung kita masukkan saja datanya ke sini, di mana nilai normalitasnya itu adalah 0,1 N ya, ini nilai normalitasnya. Nanti 0,1 N, kemudian masanya itu yang mau kita cari, BE-nya itu bisa kita hitung ya, NH4Cl itu MR-nya adalah 53,5 ya. Jadi MR dari NH4Cl itu 53,5. Kemudian valensinya adalah 1 sehingga BE-nya sama dengan MR-nya yaitu 53,5 dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, kalau kita buatnya 100 berarti volumenya itu 100 ya. Nanti bisa dihitung didapat massa yang harus ditimbangnya itu yaitu sebesar 0,535 gram ya. Ini kira-kira yang harus ditimbang kalau kita mau membuat 0,1 normal konsentrasinya dengan volume 100 ml. Nah, kalau volumenya bukan 100 ml, misal 500 ml atau 1000 ml atau berapapun, jadi tinggal kita ubah saja variabel yang volume yang ini ya. Oke, itu untuk preparasi sampelnya. Jadi sampelnya kita timbang dulu. Oke, setelah ditimbang nanti dilarutkan ya seperti biasa sampai dengan volume yang kita inginkan, misal 100 ml. Nah, setelah ditimbang kemudian setelah dilarutkan kemudian kita tanda bataskan ya. Nah, pembuatan larutan ini harus menggunakan air bebas CO2. Kenapa harus menggunakan air bebas CO2? Karena CO2 ini merupakan suatu zat yang bersifat asam. Nah, jika air yang digunakan itu mengandung CO2, maka akan memberikan kontribusi penambahan sifat asam terhadap sampel kita. Nah, sampel NH4Cl yang kita gunakan ini kan merupakan suatu garam. Nah, garamnya ini bersifat asam. Ya, NH4Cl ini adalah garam asam. Nah, jika air yang digunakan itu mengandung CO2 ya atau tidak bebas CO2, maka keasaman dari NH4Cl ini akan bertambah ya, dipengaruhi oleh si CO2 ini. Sehingga kita mesti menggunakan air bebas CO2 dengan cara memanaskan atau mendidihkan air tersebut atau aquades yang kita miliki selama 30 menit kurang lebih, kemudian didinginkan kembali. Baru setelah itu kita gunakan untuk melarutkan sampel garam kita ya.
Nah, kemudian jika preparasi sampel sudah selesai, maka kita siapkan buret. Nah, buret yang kita siapkan itu diisi dengan larutan HCl. Jadi, di dalam titrasi alkalimetri, larutan standar yang digunakan itu adalah larutan standar yang bersifat basa, ya. Jadi larutan standarnya itu adalah NaOH. Yang bereaksi dengan sampel langsung itu adalah NaOH, ya. NaOH inilah yang bereaksi langsung dengan sampel. Nah, tapi kok yang diisi dalam buret ini HCl. Jadi reaksi titrasi ini dia menggunakan metode titrasi balik, ya, di mana titrasi balik ini terjadi titrasi antara suatu sampel. Jadi titrasi balik itu titrasi antara suatu sampel. Nah, ini sampelnya dengan suatu reaksi berlebih, ya. Reaksi berlebih ini harus sudah diketahui konsentrasinya. Nah, kemudian sisa dari reaksi ini yang nantinya akan dititrasi oleh larutan standar, ya. Jadi dalam titrasi penetapan kadar NH4+ ini HCl, ya, si peniternya ini akan menitrasi sisa reaksi berlebihnya. Nah, apa sih sisa reaksi berlebih yang akan dititrasi oleh HCl? Yaitu NaOH. Jadi sampel garam NH4+ ini nanti yang sudah kita buat di pipet 10 ml, ya, pipet 10 ml, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer, sudah di pipet 10 ml ditambahkan 20 ml NaOH standar, ya. Jadi di dalam Erlenmeyer ini, ya, nanti kita pipet terlebih dahulu si sampelnya. Nah, berapa sampel yang dimasukkan ke sini? Yaitu sebanyak 10 ml. Sampelnya masuk ke sini 10 ml, ya, sampel. Kemudian dalam labu Erlenmeyer ini udah masuk sampel 10 ml, ditambahkan juga reaksi berlebih. Nah, yang menjadi reaksi berlebihnya itu yaitu NaOH, dan NaOH-nya harus sudah diketahui konsentrasinya. Jadi harus menggunakan NaOH standar. Nah, yang dimasukin ke sini NaOH standarnya dia harus berlebih. Nah, maksudnya berlebih itu harus lebih banyak dari sampel yang dimasukkan. Biasanya kalau reaksinya itu berlebih, jumlahnya itu 2 kali lipat dari jumlah sampel yang kita masukkan. Jadi kalau sampelnya 10 ml, maka reaksi berlebihnya itu kita masukkan 20 ml. Ya, jadi sampel dan NaOH kita masukin ke sini, ya, sehingga di sini ada 30 ml campuran dari sampel dan NaOH standar. Ingat ya, NaOH-nya harus standar, artinya sudah distandarisasi dan sudah diketahui dengan pasti berapa konsentrasinya. Nah, setelah ditambahkan si sampel dan NaOH ke dalam labu Erlenmeyer, tidak langsung ditambahkan indikator, tetapi kita panaskan terlebih dahulu. Kenapa dipanaskan? Jadi, pada saat si NH4+ ini bereaksi dengan NaOH berlebih, nanti kan akan terbentuk NH4OH. Ya, jadi NH4+-nya akan bereaksi dengan ion OH-, ya, dari NaOH. NH4+-nya berikatan dengan OH- membentuk NH4OH plus Na+. Nah, NH4OH ini kan akan menambah sifat basa dari larutan ini, ya. Sedangkan yang nanti mau kita reaksikan dengan peniter dengan HCl itu hanyalah NaOH yang bersisanya aja. Jadi hanya komponen basa dari si NaOH-nya aja. Jangan sampai ada basa lain yang bereaksi dengan si peniter HCl. Nah, sehingga NH4OH-nya ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Jadi, si NH4OH ini merupakan suatu larutan yang mudah menguap dan membentuk gas NH3, ya. Jadi kalau NH4OH dipanaskan, nanti NH4OH-nya itu akan menguap, akan keluar dalam bentuk gas NH3. Jadi kalau dipanaskan nanti menguap, yang keluar itu adalah NH3-nya. Nah, bagaimana kita tahu proses pemanasan atau pendidihan ini sudah selesai atau NH4OH-nya itu sudah keluar semua sebagai NH3? Caranya di sini kita tes dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, lakmus apa yang kita gunakan? Di sini kita gunakan lakmus merah, ya. Jadi nanti kita gunakan lakmus merah di sini, ya, di atas. Jadi si uapnya itu diarahkan ke lakmus merah. Nah, kenapa diarahkan ke lakmus merah? Nah, kenapa diarahkannya ke lakmus merah? Jadi, kalau suatu larutan itu
itu bersifat basa, kena lakmus merah ini akan berubah menjadi apa? Menjadi berwarna biru ya. Jadi nanti dia itu kalau kena uap si NH3 dia akan berubah menjadi berwarna biru. Nah, pemanasan atau pendidihan terus dilakukan sampai dengan si warna lakmus merah ini tidak berubah kembali menjadi biru. Jadi merahnya itu tetap merah. Nah, kalau si lakmus merahnya ketika kena uap dari larutan yang ada di Erlenmeyer ini warnanya tetap merah, berarti uap yang keluar di sini sudah tidak bersifat basah. Nah, sehingga bisa kita pastikan bahwa NH4 yang ada di sini ya, yang tadi hasil reaksi antara NH4 plus dengan NaOH, maaf, bukan NH4 tapi NH3 atau NH4OH yang ada di sini itu sudah menguap semua ya. Jadi kalau warna lakmusnya sudah tidak berubah kembali menjadi biru ya, tetap merah warnanya, maka NH4OH-nya sudah keluar semua. Sehingga di dalam Erlenmeyer ini yang tersisa hanya apa? Hanya ada NaOH. Nah, sisa NaOH ini ya kemudian dititrasi dengan HCl. Sebelum dititrasi dengan HCl, tambahkan terlebih dahulu indikator metil merah ya. Tambahkan indikator metil merah ke sini, nanti dia akan berubah menjadi warna kuning ya, karena ini larutannya ini basah ya, isinya NaOH, dia bersifat basah. Nanti akan berwarna kuning, kemudian dititrasi dengan HCl sampai dengan titik akhir. Titik akhirnya itu terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi warna jingga ya. Nah, pada saat titik akhir ini berarti kita asumsikan bahwa semua NaOH yang ada dalam labu Erlenmeyer ini sudah habis bereaksi dengan HCl, sehingga kelebihan HCl yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer dari buret itu akan mengubah larutan di sini yang tadinya bersifat basa karena adanya NaOH menjadi bersifat asam. Nah, titrasi ini bagus atau titik akhirnya bagus jika sifat larutan di sini ya, penambahan kelebihan HCl-nya itu hanya sedikit, sehingga perubahan warnanya itu si larutannya ini tidak boleh menjadi merah, karena kalau menjadi merah berarti dia menjadi sangat asam sifat larutannya. Maka titik akhirnya itu adalah sampai terjadi perubahan warna menjadi warna jingga ya. Nah, ulangi titrasi ini sampai dengan didapatkan volume peniter konstan. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung berapa persen NH4 plus dari sampel garam NH4Cl ini ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai penetapan kadar NH4 plus dalam sampel garam NH4Cl. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.